Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anila Putudia Hoktapiani, kelas 11 TKJ, nomor absen 25. Di sini saya akan mencoba membuat DHCP server, HTTP server, DNS server, dan mail server. Pertama-tama, kita tempatkan 3 buah PC. Seperti ini. Lalu, 3 buah PC ini akan dihubungkan ke dalam suatu perangkat switch. Dan saya akan menggunakan switch PT. Selanjutnya, ketiga PC ini akan saya hubungkan ke switch-nya. Saya akan pilih kabel. Di sini kabel yang saya gunakan adalah kabel strike. Lalu hubungkan ke masing-masing PC. Selanjutnya, saya akan men-setting IP address terlebih dahulu. Pada PC pertama, saya akan menggunakan IP 192.168.1.1 dan subnet masnya 255.255.255.0. PC kedua saya akan menggunakan IP 192.168.1.2 dan subnet masnya sama 255.255.255.0. Pada PC ketiga saya akan menggunakan IP 192.168.1.3 dan subnet masnya sama 255.255.255.0. Selanjutnya, saya akan mencoba menguji pada command prompt. Lalu ketik ping 192.168.1.2 dan mencoba pada PC ketiga ping 192.168.1.3 dan berhasil. Setelah itu saya akan menambahkan server untuk DHCP server. Lalu saya hubungkan ke switch. Lalu saya akan mengkonfigurasikan IP-nya yaitu 192.168.1.100. Subnet masnya 255.255.255.0. Lalu close. Lalu kita ping pada PC pertama. Ping 192.168.1.100. Dan di sini pengujiannya juga berhasil. Setelah itu, saya akan menuju service lalu ke DHCP. Di sini pada start IP saya akan 192.168.1.11. Lalu ketik tombol on. Setelah itu sip. Kita coba pada IP lalu mengganti IP dari static ke DHCP dan IP-nya 192.168.1.11. Kita juga melakukannya pada PC pertama dan PC kedua.
lalu mencoba untuk pengujiannya melalui command prompt pada PC kedua. Lalu ketik ipconfig dan berhasil. Setelah itu kita ping ke 192.168.1.11 pada PC ping ke PC pertama dan berhasil. Setelah itu kita close terlebih dahulu dan menambahkan server. Di sini saya akan membuat server di web server. Lalu sambungkan ke switch. Di sini ada permasalahan di switch kita. Jumlah slot pas terdapat dan nambahnya cukup sederhana. Sebelum kita menambahkan slot, kita nonaktifkan terlebih dahulu tombolnya. Lalu kita buang dua slot yang tidak dipakai ini. Lalu kita tambahkan slot CFE. Kita isi semua slot yang belum terisi. Sesudah selesai, kita aktifkan kembali tombolnya. Lalu kita close. Setelah itu hubungkan server dengan switch menggunakan kabel strike. Lalu saya akan mengubah nama server pertama dan server kedua. Server pertama saya akan menggunakan nama DHCP server. Dan server kedua saya menggunakan nama DN web server. Setelah itu kita mengisi IP-nya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan IP 192.168.1.150 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ke service, lalu kita buka HTTP. Karena di sini sudah on, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Lalu kita ke indeks HTML, terus edit. Di sini saya akan menghapus terlebih dahulu dan mengisi kembali. Saya isi seperti ini. Lalu saya akan menambahkan kalimat "Selamat datang di kelas jaringan komputer". Setelah itu kita save, terus yes, lalu kita close. Pada PC, saya akan membuka web browser, lalu di URL saya akan mengetik 192.168.1.150.
dan akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah di close, saya kembali menambahkan server untuk DNS servernya. Lalu kita hubungkan server dengan switch menggunakan kabel strike. Setelah itu saya mengisi nama dengan DNS server. Lalu saya akan mengisi IP address-nya terlebih dahulu dengan 192.168.1.200 dan subnet emasnya 255.255.255.0. Lalu ke service, lalu ke DNS, kita onin terlebih dahulu, lalu kita membuat emailnya. Di sini saya akan mengisi www.diahokta.com. Lalu addressnya 192.168.150. Setelah itu kita add, dan kita juga bisa membuat email dari DHCP server dan DNS server. Seperti ini. Pada DNS server saya akan namai dns.diahokta.com dan addressnya 192.168.1.200. Lalu kita add. Setelah selesai kita save. Lalu close. Setelah itu saya ke IP address, lalu close, dan kita kembali ke DHCP server. Kita buka DHCP, lalu kita tambahkan IP pada DNS server 192.168.1.200. Lalu save, dan kembali ke PC pertama dan buka IP. Kita kembali ke static, lalu ubah lagi ke DHCP dan akan mendapatkan IP 192.168.1.11 dan akan muncul DNS servernya seperti ini. Kita uji pada web server. Kita ketik dengan nama www.diahokta.com, lalu kita enter dan akan terlihat hasilnya seperti ini. Lalu di close, kita ke command prompt, kita ping DNS, ping dhcp.diahokta.com, lalu akan muncul hasil seperti ini, dan kita juga ping ke
DNS server, dan semuanya terhubung dengan baik. Lalu kita close. Kita lanjutkan langkah yang sama pada PC kedua dan PC ketiga. Setelah itu kita tambahkan server lagi. Saya akan membuat mail server. Server akan dihubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Lalu saya mengisi nama mail server. Lalu mengisi IP address-nya terlebih dahulu dengan 192.168.1.250 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita close. Lalu ke service, ke email. Di domain server saya akan mengisi diokta.com. Biar lebih gampang di user, saya mengisi user 1 dan passwordnya 12345. Lalu kita tambah dan kita buat lagi user 2, passwordnya sama 12345. Terus kita buat lagi user ketiga dan passwordnya juga sama 12345. Terus kita tambah, lalu di close. Setelah itu saya menuju ke DNS dan menambahkan mail.diokta.com. Terus addressnya 192.168.1.250. Lalu kita save. Setelah itu kita ke email pada PC pertama. Di sini saya akan mengisi mail.diokta.com. Di bawahnya juga sama, mail.diokta.com. Username kita isi dengan user pertama dan passwordnya 12345. Username saya akan isi dengan user pertama dan di bawahnya user pertama @diokta.com. Lalu kita save. Dan langkah PC kedua dan ketiga sama kayak PC pertama. Seperti ini.
PC ketiga juga sama. Username saya akan isi user 3, bawahnya user 3 @diahokta.com. Bawahnya saya akan isi mail.diahokta.com. Di bawahnya juga sama, mail.diahokta.com. Pada username saya akan isi user 3, passwordnya 12345, lalu kita save. Terus kita close. Saya akan coba ngirim surat, lalu kita klik compose pada PC pertama. To user2 @diahokta.com. Subjeknya kita isi hello. Dan di sini akan saya nulis, hai user2, apa kabar? Salam user1. Lalu kita send, lalu close, dan kita akan melihat balasannya pada PC kedua. Kita buka receiver, lalu kita klik surat yang tadi. Terus kita reply untuk membalas surat tersebut. Dan di sini saya akan menulis, hai juga user pertama, kabar saya baik-baik saja. Salam user 2. Lalu send, lalu close. Kita lihat di user pertama apakah balasannya sudah masuk. Dan ini balasannya. Sekian penjelasan saya pada video ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan video ini akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.